Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Basira Skesyara dengan ekot NIM 007 dari Pendidikan Profesi Bidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah janin. Slide berikutnya. Membahas sirkulasi darah janin. Bagus. Slide berikutnya. Adapun mekanisme peredaran darah janin. Darah janin dapat dari ibu dan dialirkan dari ibu ke janin melalui plasenta untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh janin melalui vena yang terdapat di umbilikus langsung sebagai berikut. 1. Mula-mula dalam yang kaya akan oksigen dan nutrisi yang berasal dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilikus yang bercabang 2 setelah memasuki perut. Dua cabang yang kecil bersatu dengan vena porta. Darahnya beredaran dalam hati dan kemudian dilakukan melalui vena hepatica ke vena cava inferior. Yang ketiga, cabang satunya lagi ductus venosus, artinya yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior dari anterium foramen ovalea sebagai darah dari anterium kanan yang berasal dari vena cava superior. Yang keempat, darah dari vertikal kanan dipompakan ke paru-paru melalui artikel pulmonalis karena adanya tahanan dari paru-paru yang belum mengembang. Maka darah yang terdapat dari artikel pulmonalis sebagai akan dialirkan ke aorta melalui ductus Halil dan sebagian paru dan selanjutnya ke anterium signetra. Slide berikutnya, Dede. Sementara itu, darah yang terdapat pada anterium kiri kemudian dialirkan ke uretrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta bagian bawah ini menjadi dua.
arteri hipogastrika interna yang mempunyai cabang arteri umbilicalis, darah yang miskin nutrisi dan banyak karbon dioksida, serta sisa metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilicalis ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk diteruskan ke ibu. Slide berikutnya. Saya akan membahas materi yang kedua itu mengenai anatomi fisiologi kepala janin. Slide berikutnya. Kepala janin merupakan organ yang sangat sulit dikeluarkan dalam proses persalinan. Ukuran kepala janin yang bermacam-macam perlu diketahui agar pengukuran lingkar kepala dan kesesuaian dengan pintu panggul dapat diperbandingkan, sehingga proses persalinan normal melewati jalan lahir dapat jalan dengan baik. Kepala janin terdiri dari bagian muka dan bagian tengkorak. Yang pertama, bagian tengkorak neurokarnium. Tengkorak merupakan bagian terpenting dalam persalinan yang terdiri dari tulang dahi, yang kedua tulang ubun-ubun, yang ketiga tulang pelipis, yang keempat tulang belakang kepala. Yang kedua, bagian muka, sphenocardium. Susunan tulang muka dan dasar kepala sangat rapat sehingga tidak dapat melakukan atau terjadinya molekul. Kedudukan tulang muka ditentukan dengan meraba hidung, dagu, mulut, dan rongga mata. Yang pertama, tulang hidung, os nasal. Yang kedua, tulang